Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudari beroleh sukacita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur bagi Allah Bapa yang senantiasa menyertai kami dari malam yang gelap sampai pagi hari yang indah ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya terangi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan firman-Mu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini tertulis dalam Amsal 16 ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab selalu menggambarkan bahwa Allah itu penuh dengan kasih setia. Dalam Mazmur 63:3 dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Dalam Mazmur 107 ayat 1 juga dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat-ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa Allah itu sungguh Allah yang penuh kasih dan setia. Oleh karena Allah penuh kasih dan setia, maka kita manusia yang berdosa ini memperoleh keselamatan melalui kasih-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini menegaskan bahwa dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Dalam 1 Petrus 4 ayat 8 juga ditegaskan bagaimana kasih itu menutupi banyak dosa. Demikian juga dalam Amsal 10 ayat 12 dikatakan bahwa kasih menutupi segala pelanggaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang suami pekerjaannya hanya mabuk-mabuk. Dia tidak peduli kepada istri dan anak-anaknya. Melihat itu, sahabat-sahabat istrinya menganjurkan agar si istri menceraikan suaminya. Namun si istri memilih tetap bertahan akan tingkah dan perbuatan suaminya. Ketika suaminya pulang larut malam dalam keadaan mabuk, si istri selalu setia menunggunya. Dia dirawat dengan penuh cinta dan kasih. Mendapat perlakuan yang seperti itu, sang suami mengalami perubahan dan pertobatan. Kemudian dia sungguh-sungguh mengasihi anak dan istrinya. Dia peduli kepada istrinya. Tidak bisa kita bayangkan seandainya si istri itu mendengarkan anjuran dari sahabat-sahabatnya, maka rumah tangga mereka tidak akan utuh. Namun karena dia menerima suaminya itu, menutupi perlakuan suaminya itu dengan kasih dan kesetiaannya, maka dia memenangkan rumah tangganya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang diperlihatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Manusia yang telah berdosa, manusia yang telah kehilangan kemuliaan di hadapan Tuhan, manusia yang telah berlumur dosa dan kejahatan, serta manusia yang layak dihukum. Namun karena kasih dan kesetiaan Allah yang begitu besar, maka manusia menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih dan kesetiaan Allah, maka kita beroleh pengampunan dan keselamatan. Kasih Allah yang begitu besar menutupi segala dosa dan pelanggaran kita yang layak dihukum. Namun karena kasih-Nya jauh lebih besar, maka kita diberikan pengampunan dan pendamaian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian ini juga menegaskan bahwa takut akan Tuhan akan menjauhi segala kejahatan. Takut dalam hal ini adalah rasa hormat kepada Tuhan. Rasa hormat kepada Tuhan ditunjukkan dengan sikap menjauhi kejahatan yang merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Wujud rasa takut dan hormat kepada Tuhan diimplementasikan dengan melakukan kehendak-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kasih dan kesetiaan Tuhan, kita telah beroleh keselamatan. Kepada kita telah dianugerahkan pengampunan dan kita menerima semuanya itu karena cinta kasih Tuhan yang besar. Sebagai respon kita akan kasih dan kesetiaan Tuhan
yang telah memberikan pengampunan dan keselamatan bagi kita, maka hendaklah kita hidup takut akan Tuhan di tengah-tengah kegiatan kita, perbuatan kita sehari-hari. Kapan dan dimanapun, hendaknya kita selalu memperlihatkan hidup yang takut akan Tuhan sebagai wujud dan respon kita akan kasih dan pengampunan yang telah kita terima. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang boleh menguatkan kami di pagi hari yang indah ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menuntun kami sepanjang hari ini, agar kami senantiasa hidup takut akan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.